Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk menerima pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu tema 1, subtema 4, pembelajaran 3, dan pembelajaran 4. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Buka halaman 79, pembelajaran 3. Bunga merupakan termasuk organ pokok pada tumbuhan seperti halnya akar, batang, dan juga daun. Struktur dan fungsi bunga tentu tidak lepas dari jaringan penyusun bunga itu sendiri. Bunga memiliki peranan sangat penting bagi tumbuhan. Ada berbagai macam jenis bunga. Salah satu jenis bunga yang memiliki struktur lengkap yaitu bunga sepatu. Berikut ini adalah bagian-bagian yang ada pada bunga. Yang pertama adalah kepala sari, yang kedua benang sari, yang ketiga kelopak, yang keempat dasar bunga, yang kelima mahkota, yang keenam kepala putik, yang ketujuh tangkai putik, yang ke-8 bakal biji, dan yang ke-9 tangkai bunga. Muatan bahasa Indonesia, teks tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Berikut ini ada teks bacaan tentang bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik dari sebuah bangsa dan negara. Contohnya, pada negara Belanda, bunga nasionalnya adalah bunga tulip. Pada negara Inggris, bunga nasionalnya adalah bunga mawar. Dan pada negara Indonesia, bunga nasionalnya yaitu bunga melati, disebut sebagai puspa bangsa. Bunga anggrek bulan disebut puspa pesona, dan bunga Rafflesia arnoldi disebut puspa langka. Bunga biasanya sering dijadikan sebagai hiasan, baik itu sebagai tanaman hias maupun dekorasi ruangan. Tiap-tiap jenis bunga memiliki bentuk, warna, dan bau yang berbeda. Ada beberapa jenis bunga yang hanya dapat tumbuh subur di tempat tertentu. Jenis bunga yang seperti itu dapat menjadi ciri khas daerah tersebut. Kita harus melestarikan bunga-bunga tersebut supaya tidak punah. Muatan SBDP, karya mozaik. Bunga yang berwarna-warni dapat menjadi sumber ide untuk berkarya. Berikut ini ada langkah-langkah dalam membuat karya mozaik. Yang pertama, siapkan kertas gambar, pensil penghapus kertas warna-warni, gunting, dan lem. Yang kedua, buatlah gambar pola di kertas gambar. Dan yang ketiga, sobek kertas warna-warni menjadi kecil. Lalu kita juga bisa memotongnya menggunakan gunting. Dan yang keempat, tempelkan sobekan kertas pada gambar pola tersebut. Muatan matematika, operasi hasil bagi 2 bilangan cacah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan menjumpai masalah yang dapat diselesaikan dengan pembagian. Perhatikan contoh soal berikut ini. Seorang pedagang bunga mempunyai 125 tangkai mawar merah. Bunga-bunga tersebut akan dimasukkan ke dalam 5 vas bunga. Berapakah jumlah bunga dalam masing-masing vas? Berikut ini cara penyelesaian dari soal tersebut. Kita akan menjawab soal tersebut dengan cara pembagian bersusun. Kita bagi dulu
125 dibagi 5. Maka kita bagi 12 dibagi 5, hasilnya adalah 2. Tulis 2 dulu. Lalu 2 dikali 5, hasilnya adalah 10. Tulis 10, lalu kita turunkan angka 5 ke bawah. 2 dikurang 0 sama dengan 2, 1 kurang 1 habis. Sehingga 25 dibagi 5, hasilnya adalah 5. Tulis di atas 5. 5 dibagi 5 sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25. Lalu kita tulis 25. Kita kurangkan 25 kurang 25, hasilnya 0. Jadi jumlah bunga mawar dalam masing-masing vas adalah 25 tangkai. Pembelajaran 4. Cara tumbuhan berkembang biak ada banyak macamnya. Salah satu cara tumbuhan berkembang biak adalah dengan umbi. Apa saja contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi? Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama ada kentang, ada singkong, ada ubi, ada bawang, dan masih banyak lagi tumbuhan lainnya. Meskipun sama-sama disebut umbi-umbian, tanaman-tanaman tersebut berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Muatan bahasa Indonesia, teks tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Di sini ada teks bacaan tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Beberapa tumbuhan berkembang biak dengan umbi. Umbi merupakan bagian tumbuhan yang menggembung dan tertanam di dalam tanah. Bagian itu menggembung karena merupakan cadangan makanan. Terdapat beberapa jenis umbi, yaitu umbi batang, umbi lapis, dan umbi bakar. Umbi batang menyimpan cadangan makanan di batang. Contohnya umbi batang adalah kentang, talas, dan ubi jalar. Umbi lapis adalah salah satu umbi yang bentuknya berlapis-lapis. Umbi ini biasanya ujungnya bersatu dengan daun dan pangkalnya dengan akar. Contoh tanaman umbi lapis adalah tanaman bawang merah, bunga bakung, dan bawang bombay. Sedangkan umbi akar menyimpan cadangan makanan di akarnya. Contoh tumbuhan umbi bakar adalah singkong dan wortel. Umbi-umbian dimanfaatkan manusia sebagai bahan pangan. Beberapa jenis umbi seperti singkong dan ketela dapat dijadikan makanan pokok pengganti nasi. Muatan PJOK, kombinasi gerakan lari dan lompat dalam permainan lompat jauh. Lompat jauh adalah salah satu permainan olahraga. Lompat jauh melatih kekuatan otot kaki. Tujuan utama lompat jauh adalah lompat sejauh-jauhnya. Kita dapat mengukur jarak lompatan dengan batang singkong. Cara melakukan lompat jauh adalah sebagai berikut. 1. Buatlah garis tanda awal lompatan. 2. Mulailah mengambil ancang-ancang. 3. Berlarilah sampai garis awal lompatan. Yang keempat, melompatlah sejauh-jauhnya dari garis tersebut. 5. Beri tanda batas hasil lompatanmu. 6. Ukurlah jarak lompatanmu menggunakan batang singkong. Muatan PPKN, bekerja sama mencerminkan sikap bersatu. Contoh kegiatan yang dilakukan bersama adalah membersihkan ruangan kelas. Ruang kelas adalah tempat yang luas. Ada banyak barang di ruang kelas yang berdebu.
Saat kita akan membersihkan lantai di bawah kursi, kita harus menggeser kursi tersebut. Kursi adalah benda yang berat. Jika kita membersihkan ruang kelas sendirian, kita akan merasa kelelahan. Namun, jika dilakukan bersama-sama akan terasa ringan dan juga menyenangkan. Biasanya gurumu akan membagi tugas. Ada siswa yang menyapu lantai, ada yang membersihkan jendela, ada yang membersihkan benda yang berdebu. Kita meminta bantuan teman untuk menggeser kursi. Semua harus bekerja sama agar ruang kelas menjadi bersih. Pekerjaan yang berat akan terasa ringan jika dilakukan secara bersama-sama. Pembelajaran kita hari ini telah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar. Selalu membaca materi yang ada di LKS maupun di luar LKS, atau kalian bisa mencari bahan belajar dengan mencari di internet. Selalu jaga kesehatan, banyak beristirahat, dan mengurangi aktivitas bermain di luar rumah. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, Ibu ingin mengingatkan kembali untuk kalian agar selalu bisa mematuhi protokol kesehatan dengan cara 5M, yaitu sebagai berikut. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.